Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang solih dan soleha? Semoga kalian tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam jumpa bersama saya di channel Naz 41. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk siswa-siswi kelas 4 semester 1. Hadis tentang niat. Tetapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Niat adalah keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kalian berniat ketika hendak melakukan suatu kegiatan dengan tulus dari hati yang paling dalam? Niat itu sangat penting, apalagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita memulainya dengan niat. Sebelum melakukan sesuatu perbuatan, hendaknya kita menata hati. Tapi jangan niat untuk melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Berniatlah untuk melakukan kebaikan. Dengan begitu, apa yang kita lakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis tentang niat adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari. Sudahkah kalian hafal hadis tentang niat? Jika belum, mari kita sama-sama menghafal hadis tentang niat dengan cara membaca berulang-ulang dari satu penggalan ke penggalan hadis berikutnya. Dari satu penggalan ke penggalan hadis berikutnya secara berulang-ulang. Saya mulai ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Setelah kalian menghafal hadis tentang niat ini, mari kita mencoba untuk mengartikan atau menerjemahkan hadis tersebut. Tetapi sebelum kita mengartikannya, alangkah lebih baiknya kita menghafal dulu arti kosakatanya. Yaqulu, bersabda, innama, sesungguhnya, al-a'malu, amal itu, binniyati, bergantung pada niatnya, wa innama, dan sesungguhnya, likulli imri'in, setiap orang,
manawa yang diniatkan, faman maka barang siapa, hijratuhu hijrahnya, ila untuk atau karena, dunia, yusibuha yang hendak diperolehnya, au atau, imro'atin wanita, yang kihuha yang akan dinikahinya, fahijratuhu maka hijrahnya, mahajaro apa yang dihijrahkan, ilaihi sesuatu yang dimaksud. Demikian tadi arti kata-kata dari hadis tentang niat. Nah, mari kita terjemahkan hadis tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia yang akan diperoleh atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang dituju. Hadis riwayat Bukhari. Adapun kandungan hadis tentang niat. Hadis tentang niat diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi jawaban atas pertanyaan salah seorang sahabat berkenaan dengan peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju ke kota Madinah. Hijrah ini diikuti oleh sebagian besar sahabat. Dalam peristiwa tersebut, ada salah seorang laki-laki yang ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi niatnya bukan untuk kepentingan perjuangan Islam, melainkan ingin menikahi seorang perempuan bernama Ummu Qais. Perempuan tersebut sudah bertekad akan turut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan laki-laki itu pada mulanya akan tinggal di Mekah. Tetapi Ummu Qais bersedia dinikahi di tempat tujuan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di kota Madinah. Akhirnya laki-laki itu pun ikut berhijrah ke Madinah. Peristiwa itu ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hijrah dengan niat seperti itu diterima oleh Allah atau tidak? Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum disebutkan dalam hadis tadi. Dari hadis tadi kita dapat memahami bahwa niat sangat penting dalam ajaran Islam, khususnya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya sholat, zakat, puasa, atau ibadah lainnya. Walaupun memenuhi syarat dan rukun, belum tentu diterima dan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau niatnya bukan karena Allah. Oleh karena itu, niat dalam melaksanakan setiap amal ibadah harus betul-betul ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 29. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullahu wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 29. Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Niat tempatnya di dalam hati. Siapapun tidak akan mengetahui niat apa yang ada di dalam hati seseorang kecuali ia mengerjakan sesuatu. Niat hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang memiliki niat baik dan niat buruk dalam beribadah. Seseorang yang melakukan amal ibadah dengan baik menurut pandangan manusia, tetapi niatnya salah atau tidak ikhlas, maka amalnya itu sia-sia. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat bentuk rupa manusia, tetapi Allah akan melihat niat yang ada di dalam hati manusia. Demikian materi tentang hadis tentang niat yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.